Halo semuanya, balik lagi di Acul SW Studio. Kita mau belajar bareng lagi. Kali ini kita mau belajar tentang negara-negara yang sudah menggunakan Bitcoin dan cryptocurrency. Nah ya, jadi gue udah cari data-datanya seperti biasa di ChatGPT yang gratisan. Jadi begini ceritanya, kita belajar bareng langsung. Let's go. Halo semuanya, pernahkah kalian berpikir negara mana saja yang menggunakan Bitcoin dan mata uang kripto dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di cerita kali ini kita akan jalan-jalan virtual ke beberapa negara yang sudah mulai mengadopsi teknologi keuangan digital ini. Asik, ChatGPT deh. Kita langsung ya ke negara-negaranya. Pertama, ada El Salvador. Pionir Bitcoin sebagai mata uang resmi. Nah, jadi yang belum tahu, negara yang pertama kali menggunakan Bitcoin sebagai mata uang adalah El Salvador. Mari kita mulai dengan El Salvador, negara kecil di Amerika Tengah yang membuat gebrakan besar pada tahun 2021. Pemerintahnya mengumumkan bahwa Bitcoin menjadi mata uang resmi di samping dolar Amerika Serikat. Artinya, warga bisa membeli kopi, membayar taksi, hingga berbelanja di supermarket dengan Bitcoin. Bahkan pemerintah El Salvador membangun Bitcoin City, sebuah kota berbasis Bitcoin yang didanai oleh obligasi kripto. Wow, gila, keren banget. Jadi ibaratnya El Salvador, kalau kita ke El Salvador itu kita bisa belanja pakai Bitcoin langsung. Ini terjadi gara-gara mata uang El Salvador yang hancur. Inflasi gede-gedean. Makanya presidennya dengan gagah berani langsung mengubah bikin gebrakan kayak gini, dan itu total berhasil. El Salvador jadi maju. Lanjut ke nomor 2, Amerika Serikat, negeri dengan banyak inovasi kripto. Di Amerika Serikat, banyak perusahaan besar yang menerima Bitcoin dan mata uang kripto lainnya sebagai alat pembayaran. Kota-kota seperti Miami dan New York bahkan punya wali kota yang mendukung Bitcoin. Miami misalnya meluncurkan proyek Miami Coin, mata uang digital yang bisa digunakan untuk mendukung ekonomi kota. Jadi tiap kota malah ya udah punya Bitcoin reserve gitu ya. Kacau emang Amerika. Lanjut. Oh iya, sampai presiden pertama yang mendukung ini kan, maksudnya pemilu dengan Bitcoin itu ya udah Amerika yang mendukung Bitcoin dan bakalan dijadiin reserve-nya Amerika Bitcoin. Biasanya kan reserve emas ya, ini Bitcoin udah. Makanya presiden pertama di dunia itu ya Donald Trump yang mendukung full dunia kripto dan Bitcoin. Nomor 3, Jepang. Surga kripto yang ramah regulasi. Wow. Jepang adalah salah satu negara pertama yang mengatur Bitcoin sebagai metode pembayaran yang sah. Buset. Jadi di Jepang udah bisa bayar sah pakai Bitcoin. Banyak toko di Tokyo yang menerima Bitcoin dan pemerintahnya sangat terbuka terhadap inovasi blockchain maksudnya. Bahkan beberapa perusahaan besar Jepang seperti Rakuten dan Beach Camera sudah lama menerima pembayaran dengan Bitcoin. Kacau. Ternyata udah banyak negara-negara yang menerima pembayaran dengan Bitcoin ya. Oke, lanjut lagi. 4. Swiss, negara dengan kota kripto. Swiss, terutama kota Zug, dikenal sebagai Crypto Valley karena banyaknya perusahaan blockchain yang beroperasi di sana. Kota ini menerima Bitcoin untuk berbagai pembayaran, termasuk pajak. Swiss juga terkenal karena bank-banknya yang mulai menawarkan layanan penyimpanan Bitcoin bagi para investor. Wow. Jadi
Di Swiss itu ada kota namanya Zug, dikenalnya sebagai Crypto Valley karena banyak perusahaan blockchain di sana ya. Luar binasa emang. Lanjut, Venezuela nomor 5. Venezuela, Bitcoin sebagai penyambung hidup. Wah, apa nih? Di Venezuela, di mana inflasi mata uang lokal sangat tinggi, banyak warga yang beralih ke Bitcoin dan mata uang kripto lainnya seperti USDT atau Tether untuk mempertahankan nilai uang mereka. Waduh, inflasi guys. Gara-gara inflasi banyak warganya pindah ke Bitcoin dan USDT. Ya mau gimana lagi, maksudnya kalau misalnya kita megang mata uang Venezuela gitu, tiap bulan harga naik, tiap bulan harga uangnya turun, ya kita bakalan miskin juga gitu. Akhirnya ya mau nggak mau kita pindah entah ke emas, entah ke Bitcoin, macam-macam. Berarti ini keterpaksaan sih sistemnya. Bahkan ada komunitas yang menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari membeli makanan hingga membayar sewa rumah. Venezuela, berarti di Venezuela juga udah boleh. 6. Uni Emirat Arab, Islam country. Kita lihat Dubai dan inovasi kripto. Dubai juga tidak mau ketinggalan dalam dunia kripto. Kota futuristik ini mulai mengintegrasikan mata uang digital dalam berbagai layanan, termasuk properti dan transaksi bisnis. Banyak perusahaan di Dubai menerima Bitcoin, dan pemerintahnya juga berinvestasi dalam proyek blockchain. Gue tadinya pengen ngobrolin soal halal haram, tapi di Bitcoin ya halal haram. Gue tadinya pengen ngobrolin tentang itu, cuma karena menyangkut agama jadi gue nggak berani. So biar nanti yang lain aja kalau ada yang mau ngomongin itu. Nah itu sebenarnya udah tuh cuma 6 ya tadinya ChatGPT ngasih, yaitu El Salvador, Amerika Serikat, Jepang, Swiss, dan Venezuela sama Uni Emirat Arab. Ada 6 negara tuh yang udah dikenal. Tapi kemarin itu gue sempet ngeliat story-nya siapa gitu di Instagram kalau Malaysia itu ngeluarin zakat dengan Bitcoin. Nah akhirnya gue tanya, dan ini jawabannya dari ChatGPT. Malaysia membuka zakat dengan Bitcoin. Malaysia juga termasuk dalam daftar negara yang memanfaatkan kripto dalam sistem keuangan mereka. Salah satu langkah besar yang diambil adalah menerima pembayaran zakat menggunakan Bitcoin. Beberapa lembaga zakat di Malaysia mulai mengadopsi teknologi ini agar lebih memudahkan umat muslim dalam menunaikan kewajiban mereka, terutama bagi yang memiliki aset dalam bentuk Bitcoin. Langkah ini menunjukkan bagaimana kripto bisa digunakan dalam aspek sosial dan keagamaan, bukan hanya sebagai alat investasi atau perdagangan. Nah itu ya, cuma gue nggak mau ngulik soal karena udah ada unsur agama di dalamnya, jadi ya udah no comment, kita nggak tahu ya. Ada yang mengharamkan, ada yang boleh. Terus gue juga cari karena beberapa konten orang ada yang menggunakan Bitcoin di Prancis. Jadi gue tanya lagi ChatGPT. Prancis semakin ramah dengan kripto. Prancis juga mulai menunjukkan sikap positif terhadap Bitcoin dan mata uang kripto. Beberapa perusahaan besar dan startup di Prancis sudah menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran, termasuk di sektor pariwisata, mode, dan bahkan restoran. Nah, restoran. Paris sebagai pusat keuangan Eropa juga mulai mengembangkan regulasi untuk mendukung adopsi kripto secara lebih luas. Bahkan beberapa bank di Prancis kini mulai menawarkan layanan investasi kripto kepada nasabah mereka. Nah, itu ya sebenarnya kalau kita kulik negara-negaranya pasti ada yang masuk gitu. Pasti ada. Kita kan belum Belanda, kita belum kulik. Cuma pasti ada. Cuma yang paling terkenal itu ya tadi yang kita udah bacain. Kesimpulan,
Setiap negara memiliki pendekatan berbeda dalam mengadopsi Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Bahkan seperti El Salvador menggunakannya sebagai mata uang resmi. Sementara yang lain seperti Jepang dan Swiss mengatur kripto agar lebih aman digunakan. Di Malaysia, Bitcoin telah dimanfaatkan untuk pembayaran zakat. Di sisi lain, negara seperti Prancis mulai membuka pintu bagi inovasi dan layanan berbasis kripto. Terlepas dari tantangan dan regulasi yang berbeda-beda, satu hal yang pasti, masa depan keuangan semakin digital. Jadi menurut kalian, apakah suatu hari nanti kita semua akan menggunakan Bitcoin untuk membeli kebutuhan sehari-hari? Nah, tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita menarik lainnya. Keren banget ChatGPT ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana Indonesia gitu? Sebenarnya Indonesia itu peraturannya udah bagus banget soal kripto dan Bitcoin. Misalnya sekarang udah dipegang sama OJK gitu kan ya. Tapi kemarin tuh kasus-kasus yang terjadi, emang sih Bitcoin itu kalau di Indonesia belum boleh ya teman-teman buat jadi alat pembayaran gitu. Jadi sebagai alat investasi aja kayak emas, saham gitu. Bitcoin kemarin itu kasusnya tuh kebanyakan di Bali, hotel, ada hotel, ada penyewaan mobil gitu, alat-alat transportasi boleh pakai Bitcoin. Akhirnya orang-orangnya ditangkap, hotelnya digerebek, itu semua ditutup, semua nggak boleh gitu ya. Kebanyakan tuh di Bali apa di Malang gitu ya. Ada yang di penjara juga katanya. Nah, jadi hati-hati. Jadi di Indonesia itu Bitcoin belum boleh digunakan sebagai alat pembayaran, tapi hanya sebagai alat investasi. Karena alat pembayaran di Indonesia itu masih menggunakan rupiah, uang negara ya. Oke, gitu aja untuk belajar bareng kali ini. Nanti kita belajar lagi di lain kesempatan. Dadah. Udah ada bel pulang sekolah.